Halo Ngominers, apa kabar? Nah, sebelum aku mulai dengan update Inter dan juga preview pertandingan lawan Red Star Belgrade atau Crvena susah banget. Pokoknya lebih umum diketahui dengan Red Star Belgrade. Aku mau bahas satu lagi perkembangan dari, kalau kawan-kawan mungkin ada yang udah nonton kontenku di Ngomla tentang Inter dan Milan yang tersangkut kasus ini, bukan belum tersangkut, sedang diselidiki dalam kasus terlibatnya mafia dalam persepak bolaan. Gimana lengkapnya nonton aja di kontenku, nanti aku kasih linknya ya. Nah, ternyata ada perkembangan baru lagi. Inzaghi juga terseret karena disinyalir, bukan disinyalir ya, disinyalir itu kan kayak diduga. Ini sudah terungkap bahwa Inzaghi kedapatan menjalin hubungan dengan salah satu ultras nerazzurri yang ditangkap akibat dia terduga, si ultrasnya itu diduga terhubung dengan mafia. Nah, Inzaghi untuk sementara bungkam, tidak mengomentari. Aku langsung saja cari ininya ya. Nah, ini seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, penyadapan telah mengungkapkan bahwa pelatih Inter Simone Inzaghi berbicara dengan Marco Verdico yang meminta sang pelatih untuk mengamankan tiket tambahan untuk final Coppa Italia melawan Fiorentina pada Mei 2023. Nah, kalau di sini sih tampaknya ya, aku agak bersyukur sih. Tampaknya ini masalah lebih ke pemerasan, di mana Inzaghi yang menjadi korban, bukan kayak wah tolong di ini, tolong supaya misalnya Fiorentina tolong dikasih dikasih ancaman, misalnya menyetel ultras biar beringas kayak gitu, itu bisa kena. Tapi ini kan Inzaghi yang dimintain tiket. Nah, dari Inzaghi sendiri, aku lanjutin aja ya. Untuk final tersebut hanya 1.000 tiket yang disediakan untuk Curva Nord selaku ultras Inter. Nah, Verdico dia meminta tambahan 200 tiket. Nah, ini yang aku bilang soal pemerasan tadi. Dalam perbincangan lewat telepon, Verdico dikabarkan sempat mengancam akan melakukan aksi mogok supporter jika masalah tiket tidak kunjung selesai. Nah, berikutnya tanggapan Inzaghi menurutku sangat bijak. Inzaghi mengatakan akan berbicara dengan manajer klub Riccardo Ferri, BP Marotta selaku CEO klub saat itu dan sekarang presiden klub, serta wakil presiden Javier Zanetti. Jadi intinya ya si Inzaghi bilang, oh aku nggak bisa ngurus gini, tapi aku akan bicarakan dengan atasanku. Itulah intinya. Menurutku ini hal yang sangat bijak, karena kalau ditolak ya bisa gawat juga kan kalau misalnya mereka ngambek. Namanya mungkin tidak semua tersangkut dengan mafia-mafia itu, tapi ketika pentolannya, tahu sendirilah mentalitas kalau yang udah berkelompok gitu, kalau pentolannya bilang jangan datang, ya udah pasti banyak yang akan mengikuti gitu. Nah, dari pihak klub mengatakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung dan meminta untuk tidak mengomentari apa yang terjadi, kata Inzaghi saat menjawab pertanyaan media. Jadi ya bungkamnya Inzaghi intinya dia ngomong dari klub sudah bilang kayak gini, jadi saya tidak akan berkomentar. Verdico kemudian menegaskan bahwa Marotta lah yang memiliki keputusan akhir dan meminta Inzaghi untuk berbicara langsung dengannya untuk menyelesaikan masalah tiket. Oke, jadi kalau gini sih sepertinya ya Inzaghi tidak bisa terlibat, maksudnya tidak bisa dituduh menjadi bagian dari persekongkolan, karena ya dia posisinya sebagai korban kan. Bayangkan dia yang diancam, tolong, pokoknya kami minta, bukan tolong sih, masa ada orang ngancam minta tolong. Kami minta tiket taman 100. Oh, saya nggak bisa. Saya omongkan dulu dengan atasan saya. Ini juga pelajaran buat kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan tidak berada di posisi yang bisa memutuskan, satu, jangan misalnya menghadapi preman kan. Jangan sok pahlawan dengan terang-terangan. Nggak bisa. Jangan. Gajimu berapa? Apakah itu setara dengan ancaman yang akan muncul? Bilang aja, oke, saya akan bicarakan dengan atasan saya. Saya tidak punya hak untuk ini. Udah gitu aja. Biar aman kan. Oke, itu soal si Inzaghi dan goro-goro mafia-mafia ini. Nah, sebentar. Oke, berikutnya kita tentu bicara soal ini, pertandingan Inter lawan Red Star Belgrade. Pertama, ada beberapa pemain yang dipastikan, bukan dipastikan ya, diprediksi atau dilaporkan akan absen. Yang pertama,
Bastoni akan diistirahatkan karena padahal kemarin kan sebenarnya dia kan tidak main 90 menit ya. Aku agak ragu ini, tapi kita lihat di sini menurut Tuttosport. Tuttosport. Mereka melaporkan bahwa antara Acerbi atau Carlos Augusto akan menjadi starter di sektor kiri. Defender Bastoni telah menjadi starter di semua pertandingan Inter sejauh ini di musim ini. Oke, kalau aku sih sepertinya lebih baik mainkan Bastoni dari awal tapi nanti pertengahan diganti. Kemudian berikutnya adalah dari Mehdi Taremi. Mehdi Taremi juga dilaporkan akan jadi starter. Ini aku setuju karena kemarin walaupun dia mainnya cuma sedikit, ya cuma cameo tapi mainnya cukup bagus. Tidak usah khawatir dengan dia yang belum mencetak gol buat Inter, itu pada waktunya akan datang. Nah, Taremi baru menjadi starter 2 kali sepanjang musim ini. Pemain 32 tahun yang bergabung dari Porto ini menjadi starter ketika melawan Lecce dan Manchester City. Taremi belum mencetak gol. Oke, nah pelatih Inter Inzaghi siap melakukan rotasi di antara pertandingan termasuk ya antara domestik dan dan pertandingan di tingkat Eropa. Pemain 32 tahun ini telah mendemonstrasikan versatility-nya, keserbabisaannya dia untuk bermain dengan Thuram maupun bermain dengan Martinez, sehingga Inzaghi akan merasa bahwa salah satu dari regular starter ini untuk mendapatkan istirahat. Tapi sekarang ini belum ditentukan siapa yang akan istirahat. Mungkin nanti agak malaman baru ada keputusannya ya. Pokoknya yang bisa dipastikan ya Taremi. Aku setuju sih Taremi. Mungkin sebaiknya Thuram yang dikasih istirahat karena Thuram ini udah 2 pertandingan mainnya enggak begitu bagus lawan Milan dan kemarin lawan Udinese. Ya, mungkin kalau di ini kayak dikasih apa ya? Dikasih tamparan, kamu kalau mainnya gini terus nggak bisa jadi starter kayak gitu kan. Alright. Nah, ada satu hal yang menurutku agak apa ya? Agak problematik yaitu Jan Bisek. Ini masih ada kaitannya dengan pertandingan lawan Udinese. Betul, Jan Bisek ketika pertandingan lawan Manchester City dia tampil dengan sangat menawan, hampir tidak ada kesalahan. Tapi lawan Udinese, aduh, ini kok aneh sekali. Aku mau liatin beberapa hal beberapa kesalahan Jan Bisek. Nah, yang pertama yang ini kelihatan nggak sih? Oke, sebentar. Nah, ini adalah peluang yang sangat bagus bagi Udinese walaupun pada akhirnya tidak berujung gol. Tapi ini kesalahan Jan Bisek kentara sekali. Awalnya dia memarking siapa namanya ini? Aduh, aku lupa banget. Thauvin di sini relatif pressingnya sangat tidak ketat, dia mengumpan ke sini. Jan Bisek terlalu lama ngelihat bola, dia nggak tahu yang di marking ini sudah kabur dan dia udah ketinggalan, udah nggak bisa dikejar lagi. Kemudian dia kirim umpan crossing mendatar, untungnya bisa dihalau oleh Di Marco. Itu kesalahan pertama Jan Bisek. Yang kedua, yang ini. Walaupun ini bukan murni kesalahan Jan Bisek ya. Ini pertama sih ini Darmian dan Di Marco. Gila, ini kawan-kawan yang lihat ini pasti ngira ini tendangan bebas sama kayak golnya si Gabia di pertandingan Milan lawan Inter. Tapi ini bukan tendangan bebas. Dan si Breket Kabak Tujeng ini diberikan kesempatan yang sangat terbuka dalam melakukan long ball. Nah, di sini ini kan sudah jelas nih di marking oleh Fratesi. Ya jelas ini kerjaannya Jan Bisek dong. Tapi lagi-lagi dia terlalu terpaku pada bola. Si pemain ini pada akhirnya bisa tanpa halau, tanpa ada pressing mendapatkan bola. Padahal sebenarnya Jan Bisek itu kan dia punya modal tinggi badan yang sangat di atas rata-rata. Kalau saja dia langsung maju ke sini karena
space ini kan bolanya mendarat di sekitar ini, dia juga nyundulnya di sekitar sini kan. Kalau saja dia mengamankan wilayah ini, dia kan otomatis nggak bisa dorong-dorongan karena bodinya Jan Bisek gede. Inilah ada 2 kali kesempatan di mana Jan Bisek terlalu terpaku pada bola, dia tidak membaca ruang. Padahal ini salah satu kelebihan Acerbi dibandingkan back line ya. Acerbi itu nggak punya speed, tinggi badan oke, tapi dia sangat jeli membaca ruang. Kapan saatnya melakukan tackle langsung, melakukan pressing, dia ngerti. Nah ini ruang yang seharusnya diamankan oleh Jan Bisek tapi dibiarkan saja. So kesalahan semacam ini sangat jarang terjadi kalau Pavard yang bermain. Sepertinya pada pertandingan nanti lawan Red Star Belgrade, Pavard yang akan memulai di sektor bek kanan. Semoga kesalahan seperti ini tidak terjadi karena 2 kali beruntun lawan Milan dan lawan Udinese kita kecolongan gol yang sangat mirip. Ini terus terang sangat mengkhawatirkan, walaupun aku sempat baca artikel kemarin malam bahwa Inzaghi sedang berkonsentrasi untuk memperbaiki 2 hal, pertahanan dan celah antar lini. Nah, dalam beberapa pertandingan terakhir ini memang muncul di saat yang sangat riskan. Dan harus diakui kita itu sebenarnya beruntung. Kenapa? Lawan Udinese kalau kita melakukan kesalahan di mana kita membiarkan celah antar lini terbuka lebar dalam waktu sekian detik, itu kalau musuhnya City itu bahaya, langsung bisa dihajar. So Red Star Belgrade ini kan memang klub Serbia. Kita bisa katakan mereka tidak berasal dari Liga Top, tapi sekedar kawan-kawan tahu, Red Star Belgrade ini sekarang ada di puncak klasemen, belum terkalahkan sama sekali, sudah mencetak 27 gol. Wow, 27 gol ini bukan main-main. Walaupun ya sekali lagi, itu kan Liga Serbia. Sebelumnya aku sempat lihat mereka sempat kalah lawan Benfica kalau nggak salah di sini. Ya ini di Liga Champion, kayaknya kualifikasi gitu ya, playoff gitu. Kalah 1-2 lawan Benfica. Selebihnya mereka tidak terkalahkan karena ya mainnya di Superliga. Menurutku Inter tidak boleh meremehkan sama sekali, makanya apa yang dibilang Inzaghi ini benar. Mereka adalah tim yang berada dalam bentuk atau performa yang lagi bagus-bagusnya, tidak boleh diremehkan. Apakah Inter sudah pasti menang? Kemungkinan besar ya menang, jelas itu. Kalau kita pakai teori hitung-hitungan di atas kertas, dari value pemain, dari technical ability masing-masing pemain, jelas. Tapi ya ingat, tempo hari lawan Milan juga semua memprediksi Inter pasti menang. Bahkan pendukung Milan sendiri banyak yang bilang, waduh apa mesti WO aja. Tahu-tahu Inter yang kalah kan. Inilah indahnya sepak bola. Tim yang lebih di bawah itu belum tentu sudah pasti kalah, belum tentu. Selalu ada hal-hal yang bisa terjadi. Ibaratnya mereka nyetak kayak ini loh, Juventus lawan apa kemarin yang mereka menang 3-0. Ternyata tembakan mereka yang on target itu cuma 3. Tiga-tiganya berubah jadi gol. So jangan sampai nanti Inter musuhnya peluangnya cuma 2, dua-duanya jadi gol, sedangkan Inter punya peluang 25, satu pun nggak ada yang gol kan. Wah, ini bisa bikin sakit hati. Tentu saja seperti biasa besok kita live reaction. Sampai jumpa di pertandingan besok pagi. Inter kita dukung harus menang, karena kalau seperti yang dibilang Di Marco, satu-satunya cara untuk bangkit itu adalah ya menang. Dengan kemenangan maka kita akan mentalitas kembali bangkit, kemudian supporter kembali bersemangat. Supporter yang bersemangat ya mereka akan tambah kencang lah bacotnya, teriak-teriak, karena mereka bacotnya kencang, pemain juga jadi tambah semangat gitu ya. Jadi kayak efek berantai gitu kan. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa besok dini hari kita live reaction. Oke, ciao guys, sampai jumpa.